Selamat datang kembali di kelas online React Native bersama saya Prawito Hudoro. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan proses integrasi kita, yaitu pada halaman cancel order atau order detail. Nah, setelah kita memiliki integrasi yang baik di history order, ketika kita masuk ke detail order, di sini ada kemungkinan kita bisa meng-cancel my order atau cancel order kalau kondisinya statusnya masih pending. Sedangkan untuk status yang sudah pay, itu tidak bisa kita cancel, hanya kita bisa melihat statusnya saja atau order detailnya. Nah, kita akan coba integrasi tersebut. Oke, pertama kita akan masuk lagi ke halaman order type section. Nah, di bagian order ini, kita mengarahkan ke order detail. Nah, dalam order detail ini, pastinya ingin memerlukan seluruh data berkaitan dengan data order tersebut atau item tersebut. Maka dari itu, selain daripada kita pindah halaman, kita kirimkan juga params. Param apa yang dikirim? Yaitu param order ini. Jadi semua data ordernya kita kirimkan ke halaman order detail. Nah, kalau kita simpan, kemudian kita pindah ke halaman order detail. Nah, di sini kita bisa menggunakan param tersebut dengan cara route. Kemudian kita panggil route.params. Nah, data apa aja yang mau dipakai? Kita coba satu persatu. Nah, pertama yang on back ini juga kita akan provide. Mungkin kita tambahkan di sini navigation. Kemudian kita berikan fungsi navigation.goback. Nah, selanjutnya kita rubah satu persatu. Item list food-nya, dia butuh namanya. Berarti kita akan dapatkan dari, nah kita berikan nama saja di sini sebagai order ya. Root paramnya sebagai order. Nah, kita berikan di sini order.food.name. Kemudian harga satuannya berarti ada di order.food.price. Itemsnya, nih items yang dibeli berarti ada di order.quantity. Image-nya ada di, kita buat URI dulu, ada di order food.picturepath. Kemudian itemnya cukup satu aja ya, nggak perlu dua. Selanjutnya, di detail transaksi kita akan memunculkan kembali namanya di sini. Berarti order.food.name. Nah, kemudian untuk value-nya, kita akan kirimkan order total. Nah, karena ini berupa currency, kita akan kirimkan type-nya currency, seperti ini. Kemudian, untuk text dan driver, kita tidak dapatkan secara langsung dari backend. Berarti kita perlu membuat saja sebagai static value di sini ya. Mungkin kita kirimkan di sini 50.000 sesuai dengan value sebelumnya ya di order summary, di mana driver ini juga kita berikan fixed cost yaitu 50.000. Nah, sedangkan untuk teks ini kita buat juga static 10% dikalikan order total. Nah, kemudian yang lainnya, untuk yang paling pertama ini bukan order total, tapi masih order.food.price dikalikan order.quantity. Jadi belum totalnya. Kalau totalnya kita simpan di sini. Oke, kita buat order total. Nah, kemudian karena ini bentuknya semua rupiah, berarti kita tambahkan type-nya currency seperti ini. Oke, kita pasang di sini. Oke, type-nya currency semuanya untuk yang rupiah. Nah, yang sini deliver to, kita dapat dari namanya ini kita ganti menjadi order.user.name. Ini order user.phone number. Address-nya order user.address, order user.host number. Ini kita ganti menjadi order user.city.
Nah, untuk status ini sendiri, kita berikan value-nya order.status. Nah, kemudian untuk ini kita ganti menjadi ID, order ID-nya. Kita buat di sini order.id. Nah, kita tambahkan pagar depannya supaya lebih sesuai dengan desain. Nah, untuk color ini sendiri, saya akan membuat suatu kondisi di mana kalau order.statusnya sama dengan cancel, maka yang muncul itu warna merah. Tapi kalau selain dari itu warna hijau. Nah, warna merahnya kita akan samakan dengan yang lain. Nah, warna merah ini. Oke, sementara kita munculkan dulu detailnya, kita simpan. Nah, kita klik salah satu yang stream ini. Oke, ada sedikit error di sini. Kita akan coba cek. Jadi pengiriman params-nya masih belum muncul. Ternyata di sini kita belum mengirimkan parameter untuk yang in progress ya. Tadi kita baru mengirimkan yang pas ordernya saja. Kita tambahkan order di sini. Oke, kita masuk lagi ke sini. Kita pilih salah satu. Nah, masuk ke detailnya. Nah, di sini kita bisa melihat detail harganya berapa, per piece-nya, kemudian driver berapa, harga pajaknya berapa, total yang dibayar berapa. Nah, di sini total ini kita ngambil dari API, tapi seharusnya dia dijumlahkan dulu dengan pajak. Namun tidak apa-apa, karena mungkin ini bisa ditambahkan dari si API, kemudian secara otomatis ini akan di-fix. Oke, statusnya masih pending. Nah, di sini untuk yang statusnya pending, kita akan tambahkan fungsi untuk cancel order, khusus untuk yang statusnya pending. Nah, caranya, kita kembali lagi ke order detail. Nah, di dalam fungsi cancel my order, tadinya kita pindah ke halaman success order. Ini kita remove saja. Kita akan memanggil sebuah function on cancel. Nah, kita akan buat functionnya di sini. Const on cancel. Kemudian, kita nanti tujuannya akan kembali ke order, ke halaman order, namun bukan replace, tapi akan reset. Oke, namun sebelum kita reset, kita harus panggil dulu API untuk cancel order. Untuk cancel order sendiri, kita bisa menggunakan API transaction update. Nah, kita akan copy endpoint-nya, kemudian nanti kita hanya mengirimkan status pada body-nya, kemudian headers-nya sesuai dengan headers kita. Berarti di sini kita akan coba pertama kita akan panggil Axios-nya. Dari Axios tentunya kita panggil metode post. Kemudian kita masukkan URL-nya. URL-nya kita langsung panggil saja API host.url baru slash transaction. Kemudian 628 ini adalah ID-nya. Kita buat unik ya. Ini adalah ID transaksinya atau ID ordernya. ID order, kita akan buat ID order ini menjadi dinamis. Kemudian kalau sudah, kita akan berikan dia sebuah data yang akan dikirim atau request body. Nah, yang diperlukan adalah kita kirimkan status. Statusnya apa nih? Kalau cancel, otomatis statusnya ini yang akan dikirimkan sebagai data di sini. Setelah data, kita masukkan option, di mana option ini kita akan menambahkan headers, yaitu authorization, yang kita akan kirimkan token. Token dapat dari mana? Kita akan panggil token di sini dengan cara get data dari utils, kemudian kita panggil token, kemudian then kita buat rest token. Nah, kemudian Axios ini kita pindahkan ke atas. Baru di sini tokennya kita ganti menjadi restToken.value. Nah, seperti ini. Kalau sukses, kita akan coba lihat console.log success cancel order. Nah, kalau sukses responnya seperti apa?
Kemudian kalau sukses, kita akan pindahkan halamannya ke order lagi. Tapi di reset ya, bukan back. Supaya nanti ke refresh untuk page-nya. Setelah itu, kalau catch, seperti biasa, kita akan munculkan errornya. Kemudian kita console.log errornya apa. Baik, seperti ini on cancel-nya. Kita akan coba kirimkan ID order dari on cancel ini. ID order didapat dari ID order ini tidak perlu kita assign di sini, tinggal kita panggil saja order.id. Nah, seperti ini. Berarti kita tidak perlu mengirimkan params. Oke, kita simpan. Kemudian kita cancel my order. Nah, sukses cancel order. Statusnya berhasil di cancel, tapi ini tidak pindah halaman ya. Seharusnya setelah sukses, ini pindah halaman. Nah, seharusnya kita coba pindahkan saja ke main app. Jadi kita rubah ya, bukan order, tapi ke main app dengan screen order. Kita coba. Oke, ternyata dia support untuk name-nya saja. Kita hapus untuk bagian screen-nya ini. Oke, sekarang kita sudah kembali ke sini. Dan kalau kita kembali ke halaman in progress, sekarang satu item hilang dari in progress. Dia pindah ke sini menjadi statusnya cancel. Nah, kalau kita lihat ke delivered ini, di sini masih ada button cancel. Harusnya kalau statusnya di luar dari pending, maka button ini hilang ya. Jangan ada button cancel. Kita akan perbaiki. Nah, di dalam halaman order detail, kita berikan sebuah logic di mana kalau order.statusnya sama dengan pending, barulah ininya dimunculkan ya, komponen buttonnya. Kalau statusnya di luar dari itu, tidak perlu muncul. Oke, contoh kalau kita masuk ke deliver, buttonnya tidak ada. Kemudian ke cancel, juga buttonnya tidak ada karena sudah cancel. Nah, sekarang kalau in progress, ini on delivery juga tidak bisa di cancel karena sedang dikirim. Nah, kita bisa membuat sampel yang pending sekarang. View my order. Nah, nambah satu yang pending. Kita coba klik. Nah, statusnya pending, baru buttonnya muncul. Berarti logiknya sudah berjalan. Baik, demikianlah proses integrasi ke halaman order detail atau cancel order jika kondisinya pending. Semoga bermanfaat.